Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 19 Mei 2024, kita bersyukur, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia cinta kita. Hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus, supaya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan. Kita merindu berjumpa dengan Tuhan tiap hari, tiap saat. Kita minta perlindungan Tuhan. Seperti tadi pagi saya menyanyikan lagu Yesuslah batu karang perlindunganku. Dan malam hari ini saya menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory, Yesuslah kehidupanku, di dalam nomor 211. Sepanjang Yesus satunya Tuhan Juru Selamat kita. Yesuslah kehidupanku, haleluya, sumber kuat mulia, amin, haleluya. Dia saja tempat perlindunganku, haleluya, buat selama-lamanya, amin, haleluya. Dia ku puji, haleluya. Engkaulah selamatku, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Turun sekarang, hai Roh Suci, haleluya, datang dalam hatiku, amin, haleluya. Biar namamu selalu ku puji, haleluya, dan hidup dalam terang-Mu, amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah Juru Selamatku, amin, haleluya. Tuhan tetap dengan aku, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Ku serahkan dalam tangan-Mu, perhentian Engkau beri, amin, haleluya. Dalam Engkau ku menanti, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah selamatku, amin, haleluya. Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28, demikianlah firman Tuhan, haleluya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang termulia. Ya, ku puji, haleluya Bapa. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini, malam yang diberkati Tuhan. Biar hidupku ada di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Sebab Dia Yesus Juru Selamat kita. Yesuslah kehidupan kita. Firman Tuhan katakan memberikan kekuatan buat kita. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Di dalam Yesus ada kepastian, ada penyertaan Tuhan, ada keselamatan, ada pemeliharaan yang ajaib. Di sini dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Benar, lebih dari besar siapapun. Yesus dan Bapa itu adalah sama. Di sini tidak dikatakan lebih besar daripada aku, tidak. Lebih besar dari siapapun, berarti siapapun manusia selain Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Coba ayat 10 dan 30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Berarti Yesus lebih besar di atas segala-galanya. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Jangan diasumsikan Bapak lebih dari Yesus. Salah saudara. Sini tidak berkata demikian. Bukan lebih besar dari aku, tidak. Ya, tapi dari siapapun selain Yesus. Dia satu-satunya. Oleh karena itu ada di dalam Dia ada kepastian. Kita mau cinta Tuhan, kita mau tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca urutan lagi. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Beruntung nih orang Samaria, saudara, karena berjumpa dengan Yesus adalah sumber kehidupan. Mari kita baca demikian percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid Yesus lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jelas saudara ya. Yohanes pasal 4 ayat 2 dikatakan Yesus tidak membaptis.
ya. Tapi murid-muridnya, sedangkan kemarin saya bacakan ayat di sini bahwa di ayat yang kalau saya lihat ya, pasal 3 dikatakan bahwa Yesus kemarin kan membaptis ini. Kalau saya lihat ini ya, saya mau baca timbul presiden ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes, Rabi, orang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepada dia membaptis juga. Berarti mereka salah lihat, saudara ya. Karena berkerumunan, ada Yesus, ada murid-muridnya, murid-muridnya membaptis, dianggap Yesus membaptis. Tapi ini ayat sudah jelas sekali, pasal 4 ayat kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi orang-orang, makanya di sini kita bisa belajar, jangan salah lihat, saudara. Murid-murid bisa salah lihat ya. Dikira Yesus membaptis, pada jelas di sini yang membaptis adalah murid. Yesus ini tidak membaptis. Ini pasal 4 ayat yang kedua ya. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Kenapa kok Tuhan datang pukul 12? Karena jam 12 itu memang tradisi orang Yahudi, orang Samaria di situ harus mengambil, datang seorang perempuan Samaria. Perhatikan itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridmu telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Secara tradisi memang berlawanan, soalnya ya, tidak bergaul karib orang Yahudi dengan Samaria ya. Sedangkan Yesus adalah keturunan Yahudi, dan tidak ada secara kebetulan. Kenapa kok Yesus datang jam 12? Karena Yesus tahu persis ya, bahwa nanti ada perempuan Samaria akan datang untuk menimba air, ngambil dari sumur itu. Di sini kita bisa melihat bahwa dia Tuhan, dia tahu segala galanya. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebelum kita berkata-kata, Yesus, dia sudah tahu apa yang kita katakan. Jadi Tuhan berarti cinta kepada Samaria. Maka Tuhan cinta kepada perempuan Samaria. Justru tempat terjadi percakapan, supaya ini menjadi tanda juga buat kita kalau menginjil orang-orang dunia. Jadi kita ini sama dengan orang dunia. Kalau menginjil, orang dunia doa cinta sama Tuhan. Jadi kita tidak perlu siapapun. Orang yang belum kenal Tuhan pun, kita harus memberikan kabar tentang kehidupan, tentang Yesus. Di sini contoh teladan, saudara. Yesus berjumpa dengan Samaria. Berarti ini menjadi teladan buat kita juga. Jangan kita alergi kalau ketemu dengan orang-orang yang belum kenal Yesus. Justru Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semuanya. Supaya kita juga berani memberitakan Injil kepada siapapun. Termasuk Yesus ini. Yesus sendiri memberitakan firman Tuhan. Yesus memberikan tahu dirinya bahwa adalah air kehidupan. Mari kita baca berikutnya, saudara. Ya. Sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepada masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang yang tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, beraku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Coba ini, hebat gak Yesus bicara kepada perempuan Samaria? Kalau engkau tahu siapa gua, ya, kasarnya begitu, siapa orang yang berkata kepadamu, tentunya engkau akan minta air hidup. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Apa kata perempuan itu? Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Dia tidak mengerti. Berseberangan. Dia pakai akal logika. Sedangkan Yesus bicara tentang masalah rohani, spiritual words, firman yang hidup keluar dari Yesus. Sedangkan orang Samaria kedagingan, pakai logika akal sehat, memang secara manusia punya. Inilah bukti keterbatasan manusia, gak nyambung, saudara. Maka pentingnya kita bisa belajar firman Tuhan, supaya kita betul-betul rendah hati minta sama Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita datang kepada Tuhan, kita menangis, Tuhan berikan pengertian. Setiap orang Samaria tidak mengerti. Kata perempuan itu, engkau tidak punya timba, sumur amat dalam mana bisa. Tapi dia tidak mengerti siapa Yesus itu, saudara.
Sebetulnya Yesus bukan minta air, tapi sebetulnya Yesus akan menyatakan bahwa dia adalah air kehidupan. Coba berikutnya. Nggak ada kata-kata Yesus minum. Coba berikutnya ya. Perhatikan ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakob yang memberikan sumur kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yohanes 4 ayat 1 sampai 15. Ternyata kita bisa memaknai luar biasa. Setiap langkah Yesus punya arti yang dalam. Setiap langkah Yesus selalu memanggil orang berdosa. Orang Samir adalah orang berdosa, di mana Yesus memang datang untuk memanggil orang berdosa. Seperti dalam Lukas 5 ayat 32 saya membaca. Lukas pasal 5 ayat 32, demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini tujuan Tuhan memanggil orang Samaria, berjumpa orang Samaria, bertobat. Karena dia ayat berikutnya nanti, sudah baca di ayat 16, besok kita lanjutkan. Saudara. Yang penting di sini Tuhan punya rencana yang indah. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah air kehidupan. Supaya mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada sumber kehidupan. Maka Yesus berkata ayat 14, tapi bangsa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dahsyat Yesus itu. Padahal Yesus sebetulnya ya tidak ada tujuan untuk minta air, saudara. Tapi Yesus secara daging, dia datang ke situ, dia ngomong lelah dalam artian supaya ketemu dengan Samaria, tujuannya supaya orang Samaria bisa mengenal Yesus, supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan memang setiap pertemuan, coba semua setiap pertemuan Yesus tujuannya supaya mereka diselamatkan. Contoh Sakius berjumpa waktu Yesus ke Yeriko, tidak sembarangan. Tapi Tuhan punya tujuan supaya Sakius bertobat. Akhirnya dia bertobat. Kalau kita baca Lukas 19 ayat 8. Bertobat apa yang Tuhan, yang kuperas, aku kembalikan. Dia bertobat. Dan mereka sukacita. Demikian orang Samar ini bertobat. Nanti kita lanjutkan besok malam. Tuhan punya tujuan supaya orang Samar bertobat, datang. Ada sesuatu yang mengganjal. Karena Tuhan tidak mau ada dosa dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya di dalam kita terpancar air kehidupan. Luar biasa. Yesus sangat baik. Setiap langkah Tuhan ada langkah yang sempurna. Oleh itu mari, biar kita memakin hari mau cinta Tuhan. Cintalah firman Tuhan. Cintalah Tuhan Yesus. Karena di balik semuanya, Tuhan mau terpancar air kehidupan. Terpancar damai sejahtera. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku. Karena di dalam dia ada kehidupan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, ku puji haleluya, haleluya. Engkaulah juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan tetap dengan haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Seperti Yesus berjumpa dengan seorang Samaria, Tuhan akan menyatakan diri Yesus, bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada kehidupan kekal selama-lamanya. Oh, dahsyat kita malam hari terima firman Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sebab di dalamnya terpancar air kehidupan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.